Cerita dalam bahasa Indonesia. Sebuah kisah dari cerita. Bayangkan, jika tidak ada orang yang harus bekerja untuk mencari nafkah, bagaimana kehidupan berjalan? Dahulu kala, ada kerajaan seperti itu. Jadi, bagaimana mereka menghabiskan waktu? Kemanapun kau pergi, kau melihat orang-orang membaca atau mendengarkan cerita. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Dan sang putri duduk di menara dan menunggu pangerannya tiba dan menyelamatkannya. Oh, penyihir jahat itu telah memberikan kutukan jahat pada kerajaan itu. Dan mereka pun memulai petualangan hidup mereka. Kemana? Ke hutan? Melintasi pegunungan? Melintasi lautan? Kemanapun kau ingin mereka pergi, Yang Mulia. Apakah itu penting? Naga atau penyihir atau penjahat akan selalu terbunuh. Itu sangat jelas. Oh, aku bosan. Setiap cerita begitu klise, begitu bosan. Mungkin aku bisa menceritakan satu cerita lagi, Yang Mulia, tentang seorang petani yang bertemu dengan penyihir, tukang sihir, atau dengan raksasa. Siapa yang kau ingin dia temui, Yang Mulia? Dan mereka hidup bahagia selamanya. Dan sang putri duduk di menara dan menunggu pangerannya tiba dan menyelamatkannya. Oh, penyihir jahat itu melemparkan mantra jahat ke kerajaan. Nah, seperti yang kalian lihat, cerita itu sudah berakhir dan orang-orang bosan. Putri kerajaan tidak suka melihat semua orang begitu lesu dan begitu bosan. Jadi, sang putri mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan orang-orangnya dan pergi ke bagian lain kerajaan untuk mencari cerita. Dan saat cahaya matahari mulai memudar menjadi senja, langit berubah menjadi warna-warna yang indah. Sang putri mulai mencari tempat untuk beristirahat malam. Dia melihat sebuah kabin kayu dan mendengar siulan yang merdu. Halo, aku Putri Parsenella. Kau siapa ya? Halo Yang Mulia, aku Phoebe. Ada yang bisa kubantu? Aku butuh tempat istirahat malam ini. Sayang, siapa itu? Mengapa kau tinggal begitu jauh dari kota? Kami datang ke sini saat ini karena Phoebe suka dengan hutan. Menurutku tidak ada hal yang lebih indah di dunia ini selain kicauan burung. Maukah kau ikut denganku, Putri? Untuk mendengarkannya besok pagi. Tentu saja, Phoebe. Ya. Di sana ada kehidupan lain, iya kan? Dunia yang sama sekali baru. Lihat di sana. Dia berusaha untuk membuatnya terkesan. Dan tidak ada yang terkesan. Pangeran menawan ini harus melakukan sesuatu yang istimewa. Ups, semoga beruntung. Wah, manis sekali ya. Aku tidak menyangka ibu yang memarahi anaknya, bahkan hampir menamparnya, bisa sebegitu lucunya. Apa yang terjadi? Shh, mereka tahu yang kita tidak tahu. Kita akan menghadapi badai, ikutlah denganku. Dan kumpulkan kayu ini saat masih kering. Cepat, lewat sini. Oke. Dia lebih tertarik mencari tempat aman daripada menyerang kita. Ayolah. Seseorang di atas sana sangat marah. Menurutmu siapa yang sedang bertarung? Awan yang terus-menerus saling bertabrakan? Atau seseorang di dalamnya? Mungkin mereka hanya terlihat seperti awan.
Tapi sebenarnya mereka adalah pasukan yang meraung di medan perang. Dan ketika Pedang mereka saling beradu. Petir pun terjadi. tampaknya mereka menyelesaikan perselisihan dan berteman lagi. Di mana kita? Kau tahu jalan pulangnya, Phoebe? Pohon-pohon akan membantu kita. Lihat di sini. Lumut ada di sisi pohon ini dan bukan di sisi ini. Lumut selalu tumbuh di utara. Jadi kita harus pergi lurus dari sini. Itu menakjubkan. Aku harus segera berangkat. Terima kasih banyak. Aku sungguh bersenang-senang bersamamu, Putri. Putri bagi siapapun, tapi aku akan selalu menjadi Parsenella untukmu, Phoebe. Aku senang bersamamu, dan kita akan bertemu lagi. Sang putri tiba di sebuah desa. Tiba-tiba dia mendengar, "Keluar! Keluar kau! Kau tidak berguna! Pergi! Pergi sekarang!" Tapi kakek, aku bercanda. Halo, Nona, aku Putri Parsenella. Kau? aku Jaden yang mulia. Apa yang di sana itu kakekmu? Iya, dia terlalu manis. Manis. Dia tidak tahan memikirkan suatu hari nanti aku bisa pindah ke kota. Kau mau pergi? Tidak akan. Kau terlihat sedih. Mari ikut aku. Kau lihat bangunan di sana? Oh, lengkungannya yang sempurna, kubahnya yang indah. Aku berharap Bisa pergi ke sana? Aku berharap suatu hari nanti aku bisa membangun seperti itu. Menjulang tinggi di atas, megah, indah, sempurna. Untuk itu kau harus pergi ke kota dan... Aku tidak bisa. Kakekku akan sangat kesepian tanpaku. Dia mencintai ladangnya. Dia benci kota. Desa ini adalah kisah hidupnya. Ayo sekarang kau tulis kisah hidupmu. Orang-orang harus patuh pada putri, kan? Ayo. Jadi, sang putri bersikeras agar dia menemani Jaden ke kota dan dia mengatur agar seseorang menjaga pertanian kakek itu saat dia pergi dan saat dia berada di kota. Ya, yang mulia, jika aku merasa dia mampu, aku akan melatihnya dalam seni dan ilmu membangun. Oh, harus aku katakan, kita sangat bosan tanpa cerita. Ini adalah perubahan yang disambut baik. Terima kasih. Jadi kau mengajak muridmu dan aku akan mengajak kakek jalan-jalan ke kota. Aku mau pesan 2 nanas ya. Halo, kenapa kau terlihat begitu bosan? Putri, kami bosan dengan cerita lama yang itu saja. Jadi... Kakek, bukankah kakek baru saja bercerita tentang saat kita berperang dan kakek menyelamatkan hasil panen seluruh desa dari musuh? Kami menyembunyikannya di bunker di bawah tanah. 400 kintal padi dan jagung. Benarkah? Caranya? Ceritakan kisah lengkapnya. Oh, itu 50 musim panas lalu. Saat itu aku masih muda. Sylvia, aku akan menaruh koin-koin di sini. 1, 2, 3. Kau tidak perlu memasukkannya satu persatu. Tapi terima kasih. Kau punya tembikar yang cantik, Sylvia, iya kan? Benar. Bisakah kau tunjukkan padaku? Pot itu sangat indah. Kau harus memberitahuku yang mana, sayangku. Aku tidak bisa melihat dengan mataku sendiri. Dan juga, kau membuat seperti itu. Nah, dengan siapa kau tinggal? Tinggal sendiri. Benarkah? Maafkan aku. Kita terlalu mementingkan mata kita. Ada indera lain juga. Dunia ini penuh dengan suara, tekstur, rasa, dan aroma. Ambil contoh memasak. Setiap sayuran punya bentuk, tekstur, aroma. Menggoreng punya suara, memanggang punya suara lain.
kayu punya bahasa lain, dan logam punya bahasa lain. Oh, hidup ini terlalu penuh petualangan untuk bergantung pada mata saja. Hidup adalah sebuah petualangan. Hidup adalah sebuah... Terima kasih. Terima kasih. Sang putri kembali ke istananya dan memanggil rakyatnya. Putri, apa kau menemukan cerita baru? Lebih baik, aku menemukan kunci cerita yang tidak ada duanya. Apakah di cerita itu ada penyihir, peri, dan goblin? Aku tidak menemukan penyihir, peri, ataupun goblin, tapi aku menemukan orang-orang. Orang-orang yang hebat dan menakjubkan. Aku menemukan teman yang mencintai burung, dan burung-burung memberitahu tentang badai yang mendekat. Wow, cerita yang luar biasa. Dan aku menemukan lelaki tua yang telah menyembunyikan ratusan karung padi dan jagung dari musuhnya. Dia menyelamatkan kerajaan kita dari kelaparan 50 tahun yang lalu. Wow, apa itu benar? Dan tahukah kau, jika kau memejamkan mata dan merasakan dunia di sekitarmu, kau akan takjub dengan lusinan suara dan juga aroma yang akan menyelimutimu? Kau pergi ke dunia mana, Parsanila? Dunia kita, Ayah. Ini kerajaan kita, rakyat kita. Setiap orang adalah cerita, setiap momen adalah cerita, dan setiap detik adalah petualangan. Hidup adalah petualangan. Ada banyak hal untuk dibagikan, banyak hal untuk dilihat, banyak hal untuk dipelajari, dan banyak hal untuk dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa bosan? Maka, sejak saat itu, orang-orang di kerajaan memandang hidup sebagai sebuah petualangan. Mereka mencoba hal baru. Alih-alih mencari dari buku, mereka mencoba mencari cerita di dunia sekitar mereka. Orang-orang di sekitar mereka berbagi, mereka belajar, mereka tumbuh bersama. Jadi mereka tidak pernah kekurangan cerita dan mereka tidak pernah bosan.